Balik lagi di Detik Sore. Cuma hore-hore. Wah, ada yang terbang tinggi ya. Tapi it's not plane, it's not bird. It's IHSG. Wow. IHSG hari ini melonjak ya. Melonjak banget. Ini baru ditutup loh ya. Jam 16.02 sih. Di sini jam berapa? Ya kan 16.02 bener Iya, kan? betul. Ditutup dengan angka 6.000 lebih tinggi daripada ini ya. 6186.36 atau naik 1,56% atau plus 94,98%. Mantap. Senang Menyala. semua hijau-hijau. Hijau-hijau. Green flag di mana-mana. Green flag di mana-mana. Tapi biasanya kalau udah hijau ntar tiba-tiba bisa merah lagi ya. Ya, sering Iya terjadi. kan. Ya namanya juga uncertainty kan. Iya. Asik. Dah, kita udah kedatangan nih lebih lengkapnya untuk membahas pasar. Hari ini bersama kita di depan kita ada Mas Revo dari Mega Capital Sekuritas. Yes. Selamat sore Mas Revo. Selamat sore, Apa kabar, selamat sore. Mas? Kabar baik pastinya ya. Ya senyum bahagia banget Mas hari ini. 1% lebih. 1% Oke lebih lah, Mas. Wow. oke. Meskipun belum konsisten ya. Nah itu Baru dia. hari ini ya naiknya. Itu dia. Dan melihat hari ini Mas, kenapa ya ada apa Mas yang membuat IHSG jadi Naik. hijau royo-royo? Oke, jadi mungkin flashback sedikit. Jadi kalau kita lihat, kita ini merah dari tanggal 22 sampai 29. Berarti 6 hari beruntun kita merah terus. 22 itu kita di 6.334, turun sampai 6.091. Kemudian hari ini kita naik di 1,5% di 6.186. Kalau kita lihat hari ini itu memang agak ya sedikit unexpected juga karena kita lihat kalau biasanya kan kita compare dengan bursa di luar sana. Kita lihat di Amerika Serikat itu justru mengalami koreksi. Jadi kita lihat Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu mengalami koreksi, tapi justru kita mengalami kenaikan. Di satu sisi kalau kita lihat untuk indeks dolar US, DXY itu mengalami pelemahan ya, penurunan. Itu yang mungkin juga ada sedikit sentimen positif lah ke kita. Karena biasanya kalau DXY itu melemah, biasanya kita akan cenderung positif. Tapi memang ada menjadi salah satu yang concern itu adalah rupiah kita masih 18.000, oil itu justru malah naik karena ada ketegangan di Timur Tengah, di Mesir dan sebagainya. Dan kalau kita lihat beberapa sentimen-sentimen yang terjadi belakangan ini ya contoh ada mundurnya Gubernur BI dan lain sebagainya itu juga menjadi hal yang kurang oke lah gitu, menjadi uncertainty dan juga sentimen negatif buat pasar. Tapi hari ini ada mengalami kenaikan ya mungkin juga ditambah karena ada tadi DXY-nya melemah, kemudian juga memang untuk sementara waktu suku bunga di The Fed itu masih ditahan untuk sementara waktu ini. Itu hasil FOMC tadi subuh, jadi masih di range 3,5 sampai 3,75%. So far memang ada nada-nada hawkish sedikit gitu ya, tapi memang ya selama ini so far dengan adanya inflasi juga cenderung turun, inflasi tahunan sendiri, kemudian PCE inflasi intinya juga cenderung masih cukup rendah. Jadi kelihatannya untuk dalam waktu dekat dia menaikkan suku bunga kelihatannya agak cukup unlikely lah. Jadi ini yang kelihatannya bisa menjadi sentimen yang positif juga karena mereka belum ada tanda-tanda untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Meskipun memang ada kemungkinan di second half 2026 ini kita belum tahu di bulan apa, tapi ada kemungkinan di second half ini dia ada menaikkan satu kali suku bunga sebesar 25 basis point. Wow. Jadi sebenarnya banyak penyebabnya ya yang bisa bikin hijau, walaupun berbarengan dengan penyebab-penyebab lain yang memungkinkan untuk turun lagi. Turun sebenarnya. lagi, jadi uncertainty masih banyak juga sih yang kita tunggu di depan ya. Kita tunggu depan. Dan yang udah di depan ini Mas kan sekarang Timur Tengah bergejolak lagi nih. Betul. Amerika sama Saudi nyerang Iran Iran. yang basisnya ada di Irak. Ya. Harga minyak dunia tuh melonjak sampai 8%. 80-an. Dan apakah ini nanti ke depannya ya bakal terus melonjak atau mungkin justru ini bisa juga peluang untuk melihat emiten-emiten yang di sektor energi begitu Mas? Satu hal yang perlu kita ketahui dengan kondisi kayak gini akan ada, ini saya coba dari beberapa ekspektasi dari pelaku pasar ya. Kelihatannya ini akan ada new normal untuk harga oil memang. Jadi kalau kita lihat dulu mungkin harga oil itu $60 per barel, sekarang mungkin new normalnya bisa di atas itu. Ya mungkin $70-80 per barel itu udah jadi new normal lah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngelihat di bulan Agustus itu seingat saya OECD akan meningkatkan produksinya. Nah, kalau OECD itu menaikkan produksinya, ini biasanya akan menekan harga minyak. Di bulan Agustus seingat saya, ini kalau tidak ada perubahan ya. Nah jadi ini sekarang kan sudah Juli akhir ya, 30, 31 gitu ya. Jadi memang kelihatannya kenaikannya harusnya sudah mulai agak terbatas nih. Jadi mungkin ya cap-nya di sekitar $90 per barel. Itu mungkin level psikologi yang perlu kita cermati sebagai resistance level. Harusnya nanti masuk Agustus kalau memang benar-benar produksi ditingkatkan, kelihatannya harusnya sudah mulai agak-agak ada koreksi sedikit lagi lah. Ya mungkin bisa aja sih ke 100 lagi kalau ternyata meledak lagi ya, perang-perang semakin meluas dan sebagainya. Tapi setidaknya dengan adanya produksi OECD yang akan terjadi di bulan Agustus ini, kalau itu tidak ada perubahan, ini seharusnya bisa meredamlah kenaikan harga minyak itu sendiri.
Kalau harga minyak naik berarti BBM naik lagi ya? Iya. Dikhawatirkan seperti itu Khawatir memang. gitu, Kan padahal sempat baru. turun kan, kita Iya, sempat ada betul, turun betul, kan. sempat ada Ya, turun. ya Dan kemarin kan naiknya lumayan ya, maksudnya jauh Iya, banget. Betul. Pertamax Yang 400-an perak Betul. kalau nggak salah. Iya. Dexlat itu juga sempat ada Oh iya, naik-naik Dexlat. banyak Iya. tuh. Iya. Diesel juga Mas. Diesel. Turbo tuh yang Turbo Betul, ya, turbo lumayan. juga. Pertalite sih Tapi yang- kan memang orang-orang yang memang pakai bensin-bensin tersebut kan memang punya kapasitas juga ya Iya, sebetulnya Iya, gitu. walaupun sebenarnya semua kerasa ya. semua kerasa Iya. sih Ya. di kantong kita kerasa. Tapi kalau yang pertalite khusus pertalite Mas, memang pemerintah masih tetap menahan di angka 10.000 Mas. Ya? 10.000. Kalau misalnya amit-amit itu bakal naik, nah itu baru semua tuh goyang berarti Mas, semua sektor. Kalau kita dengar dari RI1 dari Pak Bahlil ya sebagai Menteri SDM kelihatannya memang akan terus menahan ya. Untuk saat ini ya setidaknya sampai akhir tahun kelihatannya sampai di Desember berarti kan 5-6 bulan lagi lah gitu. Kelihatannya masih ditahan untuk tetap di 10.000 ya jadi subsidinya yang makin berat ya. Ini yang Iya, jadi iya, masalah. betul. Jadi gini, harga minyaknya naik ditambah rupiah kita yang melemah, kita year to date itu mungkin 7-8% lah, 7-8% rupiah kita terhadap USD ya. Jadi dua kombinasi ini bikin beban APBN untuk mensubsidize BBM itu jadi Iya. makin tinggi. Ini memang jadi kendala ya. Memang makanya harapannya juga oil nggak setinggi itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal rupiahnya kita jangan sampai kalau bisa jangan sampai bertahan di stay di angka 18.000 lah. 18.000, Kalau bisa ya. 17,5, 17,6 Iya. kayak gitu sih. Jadi memang That's why harapannya peran central bank penting banget di sini. iya, betul. Itu juga tapi ternyata Yes. kan ada kendala juga Betul, ya yang terjadi. terakhir. Iya, di mana ada pengunduran diri juga. Nah, itu pengaruhnya juga besar banget, Mas. Pastinya ya. Memang kalau kita lihat sekarang belum ada pergerakan yang gimana-gimana ya. Karena so far yang menjadi pejabat untuk gubernur BI sementaranya kan Ibu Destri. Yang mana Iya. beliau adalah deputi gubernur senior sebelumnya. Jadi memang secara pemikiran kayak gitu-gitu pasti kan gak jauh beda dengan yang sebelumnya ya. Cuma kita again ini pasti ada masanya nih untuk beliau sebagai menjabat sebagai gubernur sementara gitu ya. Nah kita nggak tahu nih penggantinya seperti apa. Memang desas-desus di market ini banyak sekali ya. Nih ada yang dari kementerian ini, ada yang dari sana sini gitu ya, macam-macam banget. Yang pasti yang kita harapkan adalah penggantinya Pak Peri nanti adalah orang yang memang independen. Jangan sampai bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Literally manapun ya ini ya. Jadi independensinya harus benar-benar kuat banget gitu. Karena kalau sudah ada, karena gini, BI itu bukan hanya BI ya, jadi central bank di berbagai negara itu yang kita jadi concern bagi berbagai investor di belahan dunia manapun itu adalah soal trust dan independensi. Once itu sudah tercemar, wah susah nih gitu. Untuk investor masuk dan sebagainya udah susah. Karena wah berarti bisa diintervensi oleh government misalkan kayak gitu ya. Itu kan jadinya susah nih untuk investor untuk bisa masuk gitu. Berarti kalau beneran gak independensi, IHSG kita bisa ambruk lagi dong Mas. ISG rupiah. IHSG dan rupiah. Iya, itu kan Combo memang berarti ya? combo, pasti combo. Oh, That's kalau- why independensi penting banget sih. Kalau kata netizen, wallahi we are finished. Jangan sampai. Jangan Mas, tapi sampai. selain soal minyak Mas, ada juga gue kok ngerasa ada anomali Mas ya ketika waktu berapa bulan ke belakang ketika perang bergejolak begitu kan di Timur Tengah dan juga ekonomi yang nggak bebek saja, emas tuh biasa melambung tinggi. Tapi Betul. sekarang tuh emas kayak lagi turun-turun Iya. banget ya Mas. Ada apa Mas? Cenderung sideways sih. Oh, Sebenarnya sideways. cenderung sideways saja. Mungkin 4.000 berapa saya agak update juga ya. Sideways saja sebenarnya konsolidasi saja, nggak ada pergerakan yang gimana-gimana. Mungkin kalau yang saya perhatiin ya, jadi gini, kalau kita di Bloomberg itu kita bisa lihat equity flow foreign dan bonds foreign juga. Jadi kita lihat, nah kalau yang kita perhatikan equity foreign flow itu masuknya ke US. Itu gede banget, literally gede banget. Sementara di Indonesia kita justru keluar. Kita mungkin 70 sampai 90 triliun rupiah lah keluar year to date. Year to date di US itu saya lupa angka persisnya tapi itu gede banget. Literally ke sana gede banget. Salah satu yang kena ya pasti yang berhubungan dengan semikonduktor lah, saham-saham Mac 7, Apple, Google, Nvidia dan kawan-kawannya itu yang semikonduktor yang AI-an kayak gitu itu tersangat positif banget. Jadi memang lagi pada kesana semua nih flow dari asing. Jadi kelihatannya mungkin salah satu kenapa gold juga cenderung konsolidasi sideways gitu aja ya karena kelihatannya masuknya ke US equity dulu untuk saat ini. Mungkin untuk ke depan ini kita belum tahu nih akan seperti apa, tapi kelihatannya sih I think harusnya kalau sudah nanti kan memang ada yang bilang nanti AI bubble dan sebagainya. Meskipun belum kelihatan sih. Memang ada koreksi, kita lihat ada gap down di saham-saham Mac 7 di US, tapi memang saat ini masih cenderung dalam bullish trend-nya lah gitu, belum benar-benar patah banget. Jadi kelihatannya saya rasa untuk saham-saham di emerging market justru itu akan saat ini kondisinya cukup menarik. Makanya mungkin pernah dengar ada
salah satu fund yang cukup gede juga yang justru dia masuk beli saham blue chip di Indonesia, yang mana Indonesia saat ini emerging market loh. Itu ada salah satu beritanya. Norwegia. Bukan. Bukan dari ketahuan mic lagi. Sebenarnya dari Afrika sih. Oh. Dari Afrika ada fund Beli blue chip kita kan? blue chip kita justru. Nah itu salah satu indikasi lah. Ini memang belum, itu kan masih ya paling Iya, berapa iya, sih iya. sebenarnya kan size-nya gitu ya. Tapi itu salah satu indikasi bahwa salah satu fund sudah mulai masuk ke ngincar ke blue chip kita yang memang sudah murah banget hitungannya. Dan dia market leader. Emiten yang dibeli ini market leader di Indonesia kayak gitu. Jadi memang sudah murah ya. Udah murah. BBV Yang dari Pers 10.000 jadi 6.000 itu kan? Iya kan Mas? Murah Ya, banget ribuan, itu. ribuan, Udah betul. Itu market leader Iya, banget iya, ya. Ribuan. Sama ini juga Mas, di IHSG kita ngelihat beberapa belakangan ini kan asing sudah mulai masuk Mas. Kayak tadi Mas Revo juga bilang, apakah memang ini juga momentum bagi para retail untuk aja kayaknya nih udah masuk, udah mulai peluang untuk masuk nih, atau masih harus wait and see begitu Mas? Ini Jadi- masih disclaimer, kita bukan ajak untuk membeli ya, tapi informasi aja. Kalau secara asing kita lihat di data IDX sebenarnya totalnya masih keluar sebetulnya. Ya sebulan terakhir year to date itu masih keluar. Cuma memang tadi yang saya sampaikan memang ada yang dari Afrika masuk, tapi secara overall tetap masih keluar sih sebenarnya di regular market khususnya. Kalau pertanyaan apakah ini saatnya untuk masuk, sebetulnya kalau kita ngeliat di bulan awal Juni, saya lupa agak tanggal berapa, tapi intinya di awal Juni 2026 itu kita IHSG di 5.300, and then rebound dan saat ini di 6.100, 6.000 kayak gitu ya, jadi bertengger di area-area tersebut. Jadi kelihatannya kalau saya pikir sih untuk turun di bawah 5.300 memang agak unlikely untuk terjadi. Terlepas memang tadi ya rupiah melemah, foreign masih keluar terus dan lain sebagainya. Tapi sentimen-sentimen negatif yang sudah terjadi di kuartal 2 itu sudah mulai keluar. Jadi ya, mau ada dividen kan, itu dividen butuh dolar, rupiah melemah dan lain sebagainya. Dan itu kan masuknya di first half 2026. Kemudian sentimen-sentimen soal apa MSCI itu kan yang gede-gedenya di first half kemarin. Sekarang tinggal nunggu di bulan November. Ya kita harapkan memang berbagai langkah yang dilakukan oleh SRO, ya KSEI, OJK, BI, Bursa Efek dan lain sebagainya itu bisa kelihatan jelas lah. Kan sudah mulai ada price impact ratio yang PIR itu, HSC, ya free float, keterbukaan informasi di atas 1% dan sebagainya kan sudah mulai kelihatan lah gitu ya. Semoga harapannya bisa sampai November nanti kita tidak diturunkanlah ke frontier market gitu, tetap di emerging market. Jadi memang yang negatif sudah mulai keluar, jadi saya expect sih seharusnya tidak lagi sih kita bisa breakdown di angka 5.300 ke bawah, harapannya sih seperti itu. Jadi memang untuk kalau pertanyaan bisa masuk atau enggak untuk retail investor, menurut saya seharusnya di level-level saat ini bisa dikonsider untuk hal tersebut. Tapi akan disclaimer on pastinya ya. Iya pasti. Gitu. Berat ya? Ya lumayan lah untuk sampai penutupan tahun ini ya. Iya. Nah tapi gimana Mas? Kalau misalnya sampai penutupan tahun, apakah kita masih ada di angka yang aman? Karena kan yang tadi ya, ini hijau, tapi ternyata berbarengan dengan berita-berita yang ya. memungkinkan untuk akhirnya kayaknya turun lagi nih. Gitu. Gimana? Jadi Untuk kita akhir di MCS itu ada 3 skenario, bear case, base case, dan best case. Nah, best case kita itu di 7.700 sampai 7.800. Base case-nya itu di 6.700. Bear case-nya di bawah 6.000, 5.000 saya agak lupa 5.000 berapa gitu ya. Jadi kenapa kita bikin base case-nya 6.700 dan best case-nya 7.700? Karena again biasanya di second half itu tadi ya dividen sudah mulai selesai, rupiah itu biasanya sudah agak cenderung mulai menguat di second half. Jadi ya makanya kita kalau bisa di bawah 18.000 itu akan sangat oke banget lah gitu. Itu yang pertama dan yang kedua. Berikutnya juga bicara soal berbagai tadi sentimen negatif sudah mulai keluar di first half. Kemudian juga bicara soal kayak contoh DSI yang kita khawatirkan di pertengahan tahun ini kelihatannya sudah mulai agak muncul kejelasan, meskipun sebenarnya belum sejelas itu, tapi setidaknya sudah mulai ada kejelasan lah hari demi hari dengan berbagai klarifikasi atau statement dari para petinggi ya, CIO, CEO dan lain sebagainya dari Danantara itu sendiri. Jadi itu yang kita harapkan seharusnya untuk emiten-emiten kayak ekspor ya, CPO, Coal, Vero Alloy itu sudah cenderung lebih oke lah. Kemudian bicara soal harga-harga komoditi juga sebenarnya saat ini juga cenderung cukup tinggi juga. Coal commodity, kemudian CPO price, kemudian ya nickel price, ya gold masih sideways aja sih. Tapi sebetulnya secara umum, ammonia price, kan emiten ammonia juga kita ada ya. Jadi memang secara umum harga-harga komoditi itu cenderung masih level yang cukup tinggi. Jadi ini yang harapannya juga bisa akhirnya mendorong emiten-emiten komoditi kita. Jadi makanya kalau kita lihat sebenarnya kuartal 2 kita, laporan keuangan kita yang sudah rilis ya, itu sebenarnya cukup positif loh. Kita bandingkan kuartal 2, kemudian kita bandingkan first half 2026, compare to first half 2025,
2025 itu kebanyakan masih positif-positif loh. Saham-saham bank kita, saham-saham komoditi yang sudah rilis lah ya. Memang belum semuanya karena sekarang masih akhir Juli. Jadi itu so far cukup positif. Jadi itu yang kita harapkan bisa mendorong nanti di kuartal 3 dan kuartal 4. Kuartal 4. Dan baik lagi Mas soal Gubernur Bank BI yang masih Oke. belum ditunjuk. Apakah ada batas waktu Mas dari pemerintah gitu atau mungkin ya kita kan belum tahu sampai kapan nih. Iya. Cuman maksudnya ya mungkin dari Pak Peri mundur mungkin 2 bulan, mungkin sebulan begitu. Apa memang atau mungkin ya terserah aja nih sampai kapan belum tahu jadinya. Saya belum baca aturan pastinya. Saya takutnya salah ngomong ya karena ini sangat rigid banget ya aturan kayak gini. Saya belum tahu pastinya. Cuman saya rasa sih harusnya tidak dalam waktu yang cukup panjang, cukup lama itu, untuk dikasih posisi bukan kosong juga sih. Cuma belum ada yang Menggantikan tetap ya. gitu kan. Iya. Ya kan yang tetapnya belum ada. Jadi saya rasa harusnya nggak selama itu. Mengingat contoh aja kalau kita lihat ketika OJK deh. OJK kemarin iya. Pak Mahendra Siregar ya, itu kan mundur, kemudian nggak lama juga kan siapa? Saya lupa nih yang cewek Bu. Kayak nggak sampai seminggu deh itu Mas. Iya. Ya yang ketua OJK yang baru Baru. itu menjabat Bu Kiki Kiki. menjadi ketua OJK itu nggak lama. Kemudian Bursa Efek Indonesia saat itu Pak Iman Rahmat kalau nggak salah mundur. Kemudian nggak lama juga Pak Jeffrey menjadi Menggantikan jabat ya. sementara. Kemudian akhirnya nggak lama jadi yang tetapnya gitu. Jadi memang harusnya sih nggak selama itu, apalagi ini posisinya posisi yang penting ya. Penting. Strategi. Nah, apa PR buat nanti Gubernur BI Mas? Karena melihat ya kita udah tengah tahun begitu Betul. kan. Terus ya di tengah kondisi dunia gonjang-ganjing. Betul. Terus juga rupiah yang masih 18.000 begitu. Dan juga inflasi kita juga cukup tinggi kalau nggak salah ya. 3% lah. 3% lah itu. Apa PR buat Gubernur BI yang baru Mas? BI itu tugasnya mandatnya ada 2. Menjaga inflasi tetap stabil, dan yang kedua adalah menjaga nilai tukar rupiah. Ya tambah-tambahnya ya GDP growth gitu-gitu kan itu akan menjadi tambahannya lah. Ya. Nah, inflasi kita 3%. Well, basically untuk target inflasi BI itu dari mungkin saya lupa 1-2 tahun lalu sampai di tahun ini pun itu di 2,5 plus minus 1%, which is 1,5 sampai 3,5%. Dan sekarang seingat saya 3% itu masih dalam range itulah. Memang udah agak-agak ngeri ya, udah agak ngeri di atas 3,5. Cuma 3% itu masih di dalam range tersebut. Jadi masih dalam target BI sebetulnya inflasi. Nah sebetulnya masalahnya itu di sisi rupiahnya untuk saat ini. Rupiah dan juga nanti GDP growth. Karena gini, kalau ini salah satu caranya ya untuk bikin rupiah menguat adalah menaikkan suku bunga. Salah satu caranya. Dengan menaikkan suku bunga, nah yang jadi masalah itu soal nanti kredit growth kita. Ketika kredit growth kita bermasalah, artinya kan susah untuk tumbuh kredit growth karena suku bunganya tinggi. Oh siapa orang yang mau minjem kan gitu kan ya. Iya, Bisnis dan juga retail kayak kita. Ketika kredit growth-nya itu bermasalah atau turun lah declining gitu, maka nanti GDP kita akan cenderung juga cukup rendah. Itu sebetulnya yang masalahnya. Jadi BI itu posisinya harus dia kayak menyeimbangkan air gitu loh. Jadi harus nggak boleh terlalu ngegas, nggak boleh juga terlalu ngelus gitu. Nggak terlalu ngerem juga. Jadi dia harus ngejaga-jaga. Makanya ada namanya kebijakan likuiditas makroprudensial, KLM, ada dengan SRBI, ada ini, ada itu dan sebagainya untuk menarik inflow asing dan pokoknya banyaklah jurus-jurus BI untuk menjaga supaya tetap rupiah tetap bisa stabil, mungkin nggak sampai overshoot melemah gitu. Ya stabil 17.900 18.000 segitu-segitu dulu baru nanti menguat. Tapi di satu sisi GDP growth kita juga bisa tetap konsisten di atas 5% kayak gitu. Jadi ya hal-hal itulah 3 hal lah kalau kita mau bilang ya, inflasi, nilai tukar rupiah dan juga GDP growth. Ini yang setidaknya menjadi poin penting untuk kita bisa bertumbuh ya ISG kita, rupiah dan juga ya ekonomi kita secara keseluruhan. Iya, tentunya PR-nya 3. PR banget. Tentunya itu juga bakal berasa di masyarakat ekonomi kelas menengah Mas ya. Kalau tadi misalnya ngomongin suku bunga, ketika teman-teman kita di luar sana yang ada KPR, ya yang dia nggak floating kan, Iya, itu betul, bakal itu kerasa ngaruh- banget kan Mas. ngaruh Betul, pas ke di floatingnya, kenanya pas di Bahkan floatingnya. kayaknya udah berapa kali naik kan Mas yang suku bunga ini Udah, kan? kita Iya, sudah. mungkin year to date saya agak lupa kayaknya kalau nggak salah 100 bips kita sudah naik deh. Iya udah naik. Soalnya temen 75 gue, apa 100 ya? 100 walaupun ini maksudnya kalau misalnya kita lihat pakai kacamata umum gitu, cuma naik 200.000 begitu. Iya, tapi kan dikali nah berapa itu dia. lama ya. Iya, Bebannya benar. berat lagi tuh sebagai tulang punggung ekonomi Mas. Dan biasanya yang saya tahu kalau dia BI rate itu naik suku bunga dibandingkan kalau dia nurunin suku bunga, padahal sama nih jumlahnya, sama-sama Iya. misalkan naik 25 Oke. turun 25. Itu terasanya di market, dia di misalkan kredit KPR dan sebagainya itu akan lebih cepat berasa kalau dia naikin No, dibandingin nurunin gitu loh. Jadi misalkan aja ya, belum tentu pasti. Misalkan dia naikin suku bunga bulan Januari gitu ya 25 basis point. Itu mungkin 3 bulan 4 bulan setelahnya KPR gitu bisa naik yang floating. Tapi kalau dia nurunin itu nggak secepat itu untuk dia
KPR-nya tuh turun juga Turun. gitu. Enggak 3-4 bulan gitu, bisa jadi lebih lama gitu. Nah, jadi tuh, Mas? Kok gitu? transisi ke pasarnya ke bawahnya itu bisa lebih cepat kalau dia naikin suku bunga. Ya mungkin kalau naikin suku bunga kan ya lebih profitable juga kan sebenarnya Iya. buat perbankan gitu kan. Iya kalau naik cepet turunnya lama kayak ingus ya. Turunnya lama kan. Ini lama pelan-pelan. Oke, Mas Revo, kita juga ini kan udah mau akhir pekan juga kan. Siap. IHSG sekarang lagi hijau. Apakah prediksinya Mas yang terdekat deh? Apakah pekan depan melihat Amerika sama Saudi lagi nyerang Timur Tengah? Apakah nanti IHSG tetap bisa Hijau tumbuh lagi. hijau lagi atau mungkin bakal ada koreksi nih Mas? Kalau untuk waktu terdekat kelihatannya kalau kondisinya ini naiknya 1,5%, Nah, kelihatannya 6.200 sih bisa kena ya di pekan ini. Cuma memang saya tetap masih dalam outlook itu ke 5966. Karena jadi resisten saya itu di sebenarnya 6.300-an something. 6.000 saya lupa 6.377 atau 6.300-an lah gitu. Itu level yang perlu jadi concern karena ketika itu belum tembus artinya 5966 itu masih menjadi target lah, 5966. Tapi ketika itu tembus berarti udah invalid tuh 5966-nya. Kita tinggal tarik nanti target di atasnya di berapa. Seperti itu sih. Oke, baiklah. Bisa kali ini habis Bisa gajian kali. nabung saham ya kan. Udah gajian kan ini? Udah dong. Ini minggu-minggu gajian semua Minggu ya. gajian. Tikers, jadi harusnya sih sudah mulai mumpung hijau, semua mungkin lagi tenang-tenangnya Tenang-tenang aja. ya. Ya, Cepat lakukan lah. walaupun cuma sebatas lewat aja ya. Iya. Gitu. Karena ini gajian udah transfer sana sini. Makasih banyak Mas Siap. Revo Terima informasinya. kasih banyak.